tahun lamanya aku menanti saat kebangkitan jasadku. Kini keinginanku menjadi kenyataan. Rohku bangkit kembali. Aku maturkan sembah Nini. Tugasku sudah selesai. Kembalikanlah aku sebagai titisan Dewi Sumbi. Takutmu, Endang Suri. Kau akan kembali sebagai wujud gadis cantik, titisan Dewi Sumbi. Terima kasih, Nini. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode kedua dengan judul Bangkitnya Mayat Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko ACP dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh para pemain Astriati sebagai Nini Pelet, Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Nilam Cahya oleh Hana Pertiwi, Eli Kusuma sebagai titisan Dewi Sumbi, Mogan sebagai Raga, Idris Afandi sebagai Ki Gede Kirom, Pak Dalil oleh Rusli, Hari Aki sebagai Pak Tua, Billy sebagai Sanit, dan Hastin atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-27 telah dikisahkan bahwa Restu Singgih dan Nilam Cahya telah memutuskan untuk beristirahat di rumah seorang nenek bongkok yang berada di tengah hutan. Namun, Restu Singgih dan Nilam Cahya yang tidak menaruh curiga, keduanya tidak mengetahui kalau sebenarnya nenek bongkok pemilik rumah itu adalah Nini Pelet yang telah menyamar. Nah, pendengar yang budiman, inilah Bangkitnya Mayat Nini Pelet bagian yang ke-28. Pucuk dicinta ulam tiba. Kedua tamuku yang bernama Restu Singgih dan Nilam Cahya itu adalah orang yang sedang aku cari-cari. Mereka adalah murid Ki Buyut Manguntapa, musuh besarku itu. Kini kedua orang itu sudah berada dalam genggamanku. Mereka tidak mengetahui kalau sebenarnya aku ini adalah Nini Pelet. Nini Pelet, siluman ular yang mereka cari juga. Rupanya penyamaranku sebagai nenek bungkuk tidak mereka ketahui. Restu, nenek bungkuk itu kelihatannya aneh. Aneh bagaimana? Aku perhatikan dari gerak dan wajahnya itu. Nampaknya dia bukan seorang nenek yang sebenarnya. Bukan nenek sebenarnya? Maksudmu dia itu siluman? Iya. Coba kita berpikir. Dalam tengah hutan begini dia tinggal seorang diri. Dan rumah ini, suasananya aku rasakan lain. Rasakan oleh hidungmu. Coba, aku mencium bau mayat busuk. Bau mayat busuk? Iya,
bau mayat busuk. Kau baru sadar kan? Iya, tapi di mana ada mayat? Padahal baunya tajam sekali. Seperti di sekitar kita. Iya, memang mayat busuk itu ada di sekitar kita. Nilam, kita harus menggunakan ajian bulung surya. Untuk apa? Melihat dengan sesungguhnya. Apakah semua yang kita lihat di sekitar kita ini hanya tipuan atau hal yang sebenarnya? Kalau aku mau sudah sejak tadi, Restu. Tapi kita belum dapat izin dari Eyang Guru. Bagaimana kalau kita minta izin Eyang Guru? Ini penting untuk keselamatan diri kita. Baiklah. Nilam, nenek itu datang. Kita batalkan saja dulu. Maafkan nenek. Nenek terlalu lama. Tentunya kalian tidak sabar menunggu. Ya. Tidak, Nek. Tidak apa-apa. Nah, ini tikar untuk alas tidur kalian. Apakah kalian bersedia tidur di tempat seadanya? Bagi kami, yang penting kami bisa tidur dengan nyenyak. Oh, ya. Kalian aku jamin akan tidur dengan nyenyak. Ayo, gunakanlah tikar ini. Terima kasih, Nek. Nah, istirahatlah sepuas kalian. Nenek akan menyediakan makan dulu, ya. Tentunya kalian lapar, bukan? Setelah berjalan jauh. Tidak usah merepotkan, Nek. Oh, tidak apa-apa. Nenek malah senang. Nenek juga sudah lapar. Kita akan makan malam bersama-sama. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan, Nek. Tunggulah kalian sebentar. Nek, kalau begitu kami akan menunggu di luar saja. Biar kami lebih enak. Sekalian kami ingin menikmati udara malam. Nampaknya cuaca malam ini cukup cerah. Iya, Nek. Sepertinya di luar terang bulan. Terang bulan? Iya, di luar nampak terang sekali. Oh, tentunya cuaca malam ini bagus. Kelihatannya memang begitu, Nek. Baiklah, jika itu keinginan kalian. Terima kasih, Nek. Ayo, Nilam. Mereka tidak merasa curiga apa-apa padaku. Oh, rupanya bulan purnama itu sudah muncul. Indah sekali bulan itu, Nilam. Iya, sepertinya malam purnama saat ini. Barangkali begitu. Bagaimana, Restu? Apa kita akan memulai lagi menggunakan ajian bulung surya? Suasananya seperti tidak tepat. Kita akan menggunakannya, tapi kita harus melihat suasana yang tepat. Aku khawatir nenek itu justru melihat kita. Iya, Restu. Sebaiknya kita tunggu saja. Kalau memang yang kita curigai itu benar, bahwa nenek itu adalah siluman, kita baru bertindak. Yang penting, kita harus selalu waspada saja. Iya.
Dewi, kita mau kemana ini? Kau ikuti saja apa kataku, Pak Tua. Tapi kita sudah terlalu jauh meninggalkan tempat kita. Tadi Nyai bilang hanya ingin jalan-jalan sebentar. Lalu bagaimana dengan tamu-tamu kita nantinya, Nyai? Mereka tidak ada yang mengaturnya loh. Gadis-gadis itu kan hanya bertugas menemani saja. Sudah, jangan banyak bicara. Jalan terus, Pak Tua. Ya Den, ya. Nyai, lihatlah di atas langit. Bulan purnama sudah jelas sekali. Iya, Kakang. Kakang, seluruh tubuhku sudah terasa gatal sekali. Aku pun begitu, Nyai. Sebentar lagi, kita akan berubah wujud menjadi seekor ular. Iya, gatal sekali, Kakang. Tahan, Nyai, tahan. Dewi dan Adijaya itu kenapa ya? Sepertinya mereka gelisah sekali. Aneh. Mau kemana sih ini sebenarnya? Nyai, Den, kita ini mau kemana toh? Aku ini takut jika terus ke arah sana. Karena di depan sana itu banyak kuburan. Aku mendengar suara desisan ular. Iya, Nyai. Iya betul, Den. Dengarlah suara desisan ular itu, Nyai. Den. Desisan ular itu terdengar jelas sekali. Artinya kau ada di belakangku. Ya, Nyai. Den. Pak Tua dengan perasaan takut, dia menengok ke belakang dokarnya, di mana tempat Dewi Sumbi dan Raga tengah duduk. Namun Pak Tua benar-benar terkejut dan takut, karena ketika itu dia melihat di tempat itu 2 ekor ular besar, berkepala manusia, tengah melingkar dan bertengger dengan lidah menjulur dan mulutnya mengeluarkan air liur. Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia khususnya di Kabupaten Jember untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita memajukan tunanetra Indonesia Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Pak Tua terkejut, pingsan di atas dokarnya itu, karena melihat 2 ekor ular berkepala manusia yang sangat menakutkan. 2 ekor ular itu tidak lain adalah Dewi Sumbi dan Raga. Sudah berubah wujud menjadi seekor ular. Bagaimana sekarang? Kita harus menyerahkan gadis-gadis pekerja itu pada Nini. Aku yakin Nini pasti sedang kehausan saat ini. Ya, Nini sedang kehausan darah. Tapi bagaimana dengan tugas kita untuk mencari Restu Singgi dan Nilam Cahaya? Malam ini juga kita laksanakan. Sebentar, Kakang Adijaya. Ketahuilah olehmu bahwa sebenarnya tugasku untuk menyerahkan seorang gadis setiap malam purnama
sebagai korban persembahan pada Nini sudah selesai. Tetapi... Nyai, kenapa kau menangis? Aku menangis karena sedih dengan diriku ini. Aku rasanya benar-benar tidak ingin lagi menjadi seperti ini. Padahal perjanjianku semula pada Nini Pelet hanya sebatas jumlah korban yang dia inginkan. Tapi kenapa aku masih tetap begini? Sedang jumlah korban yang dia butuhkan sudah aku penuhi. Dan Nini sendiri sudah berhasil mewujudkan keinginannya. Dia sudah bangkit kembali, rohnya yang sudah mati sejak lama. Nyai, Nini datang. Dewi. Ini kau datang ini. Hari sudah semakin malam, Dewi. Bawalah gadis-gadis itu kepadaku. Aku menunggu kalian di tengah hutan kidul. Karena saat ini, kedua orang yang aku cari sudah ada dalam genggamanku. Cepatlah. Baik, Nini. Dewi Sumbi dan Raga lalu merayap-rayap dengan cepatnya hingga keduanya menghilang di kegelapan rimbunan pohon. Sementara itu, di pos induk jaga, nampak Pak Dalil dan penduduk desanya tengah berkumpul. Saudara-saudara, apakah kalian sudah siap semua? Bagus. Pak Dalil. Ya. Jadi kita menutup semua jalan utama yang masuk ke desa ini. Benar Ki Gede Kirom. Hal itu adalah perangkap yang tepat dan aku yakin malam ini siluman ular itu pasti tertangkap. Harapan kita begitu, Pak Dalil. Nah, saudara-saudara, sekarang kita berangkat. Dan ingat, kalian tidak boleh berpencar. Ikuti kelompok kalian masing-masing. Dan bawa senjata tajam kalian masing-masing. Ayo. Maka berangkatlah mereka dengan membawa senjata tajam yang mereka pegang masing-masing. Dengan maksud, harapan mereka berhasil menangkap siluman ular berkepala manusia yang setiap malam purnama itu muncul dan mencari korbannya. Mereka membentuk beberapa kelompok untuk menutup semua jalan utama dengan maksud sebagai perangkap ular siluman itu. Sementara itu di antara rimbunan pohon, nampak 2 ekor siluman ular berkepala manusia tengah merayap-rayap. Kakang, kita sudah memasuki desa kita kembali. Kita harus hati-hati. Benar, Nyai. Jangan sampai ada orang yang melihat kita. Suara keramaian, Kakang. Ya, aku mendengar keramaian itu, Nyai. Itu suara keramaian penduduk. Mereka sepertinya akan menuju kemari, Nyai. Benar, Kakang. Mereka pasti bersiap-siap akan menangkap kita, Kakang. Iya, kita harus hati-hati, Nyai. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, ITMI,
di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Bagaimana kita harus bisa masuk ke kampung kita untuk tiba di tempat kita dan membawa gadis-gadis itu? Kita harus cari siasat, Nyai. Jangan bertindak gegabah. Ayo, mereka sudah dekat. Kita lari. Nyai, tunggu. Jangan pergi, Nyai. Marandi. Oh, lihatlah itu. Itu dia ular siluman itu. Dia lari ke arah depan sana. Ayo kejar! Oh, Nyai Dewi Sumbi dikejar penduduk. Aku harus berusaha membantunya. Mereka mengejarku. Aku harus melintasi dengan jalan gelap. Aku harus melalui jalan depan sana. Itu adalah jalan utama menuju ke rumah Patua. Dewi Sumbi nampak kebingungan. Dia menjadi panik dan khawatir. Lalu dia terus merayap-rayap dengan cepatnya menuju arah yang dianggapnya jalan aman. Namun, jalan ini pun sudah ditutup oleh mereka. Itu dia ular jalan itu. Tangkap! Ayo tangkap! Jalan kemana lagi aku? Nampaknya semua jalan sudah mereka tutup. Mereka sudah mengepung tempatku ini. Kemana lagi aku harus berjalan? Ayo tangkap, itu dia ular jalan itu. Tangkap, ayo! Ayo, tangkap! Beni, Kakang, tolonglah aku. Ular garut itu tidak bisa lari lagi, Ki. Lihatlah, dia hanya berdiam melingkar di tempatnya. Nampaknya dia sudah pasrah, Ki. Ayo, boyo, ayo, boyo. Dewi Sumbi atau siluman ular berkepala manusia, dia sudah merasa tidak berdaya. Sementara penduduk desa yang dipimpin Ki Gede Kirom, mereka sudah siap maju dan siap membunuh Dewi Sumbi yang berada di hadapan mereka itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.